Shine bright like a diamond. Diamond, yes. Tonight. 6 carats to be exact. Shine bright like a diamond. I said tell him where it is! Tell him where it is now! Tell him! I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know we are on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. Halo guys, kembali lagi dengan saya Huko Tara, Taman Bermain. Well, kali ini saya akan nge-review sebuah film. Seperti biasa, kita kembali lagi di Movie Times. Nah, jika teman-teman sudah melihat cuplikan film di awal video tadi, sepertinya teman-teman sudah bisa menerka-nerka jika film ini ada hubungannya dengan berlian ya guys. Nah, benar sekali guys. Kali ini saya akan nge-review sebuah film yang berhubungan atau bertemakan tentang pencarian berlian di Afrika Selatan. Film ini berjudul Blood Diamond yang dirilis di tahun 2006. Film ini juga dibintangi oleh salah satu aktor favorit saya, yaitu Leonardo DiCaprio. Ceritakan bagaimana kisah kelam sebuah berlian yang diperjualbelikan di pasar gelap hingga bisa diperjualbelikan di toko perhiasan di seluruh dunia guys. Well, sebelum intronya ini berkepanjangan, kalau gitu langsung aja kita lihat review film berikut ini ya guys. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. Nah, itu tadi salah satu teaser poster dari Blood Diamond. Film ini dimulai dengan penangkapan Salomon Fandi yang dibintangi oleh Djimon Hounsou, seorang nelayan miskin, oleh pemberontak Revolutionary United Front atau yang disingkat dengan RUF saat mereka menyerang sebuah desa bernama Shenge. Terpisahkan dari keluarganya, khususnya anaknya yang dibawa oleh RUF, Salomon dijadikan budak di sebuah tambang berlian dipimpin oleh Kapten Poison, sedangkan anaknya bernama Dia yang diculik oleh pemberontak RUF dicuci otaknya untuk akhirnya menjadi pembunuh. Bersetting tempat di Sierra Leone pada saat konflik dan perang sipil tahun 1999, diperlihatkan dalam film ini di mana negara hancur berantakan dikarenakan perlawanan antara pihak tentara pemerintah dan pihak pemberontak. Film ini menggambarkan dengan jelas kekerasan dan kejahatan yang mengerikan diakibatkan oleh perang, termaksud amputasi tangan orang-orang yang tidak berdosa oleh pihak pemberontak hanya agar mereka tidak bisa lagi ikut dalam pemilu. RUF memanfaatkan berlian itu untuk mendanai perang mereka, menukar berlian-berlian itu dengan senjata api. Saat bekerja di tambang berlian, Salomon dengan tidak sengaja menemukan berlian berwarna merah muda yang langka sesaat sebelum serangan pasukan pemerintah. Kapten Poison yang melihat Salomon menyembunyikan berlian tersebut memaksa Salomon untuk memberikan berlian yang ditemukan oleh Salomon. Akibat serangan, Kapten Poison terluka sebelum dapat merebut batu berlian itu dari Salomon. Keduanya akhirnya dibawa ke penjara Freetown, ibu kota Sierra Leone. Danny Archer yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio adalah mantan tentara bayaran dari Rhodesia yang sekarang bernama Zimbabwe. Danny berdagang senjata dengan imbalan berlian dari komandan RUF. Danny berusaha membawa secara ilegal berlian tersebut dan sempat tertangkap di penjara. Archer bekerja membawakan berlian kepada seorang tentara bayaran asal Afrika Selatan yang bernama Kolonel Quincy, yang sekaligus menjadi bawahan sebuah perusahaan berlian milik Van de Kaap. Archer yang sangat putus asa karena kehilangan berlian ketika dia tertangkap dan dimasukkan ke penjara yang sama dengan Salomon,
berusaha mencari cara agar ia bisa membayar berlian yang hilang kepada Kolonel Coetzee. Saat di penjara inilah Archer mengetahui ada penemuan berlian besar merah muda dan berencana menemukannya. Setelah keluar dari penjara dan mengatur pembebasan Salomon, Archer menawarkan bantuan kepada Salomon untuk mempertemukannya dengan keluarganya dengan imbalan berlian tersebut. Archer dan Salomon dibantu oleh wartawan Amerika yang bernama Maddie Bowen yang dibintangi oleh Jennifer Connelly. Mereka berusaha mencari keluarga Salomon di antara rumitnya situasi di Sierra Leone. Setelah konflik itu, Danny pun memberikan semua informasi yang ada lalu mendapatkan akses ke Kono untuk berlanjut mencari berlian dan keluarga dari Salomon tersebut. Di film ini terdapat juga adegan sidang PBB dan menyebutkan adanya laporan Global Witness yang menyatakan bahwa berlian digunakan untuk membeli senjata dan membiayai perang saudara itu sendiri. Hal ini seharusnya menjadi bukti kuat agar dibentuknya suatu kebijakan untuk membatasi impor-impor ilegal terkait berlian-berlian yang beredar. Namun karena Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas 2/3 pembelian berlian dunia yang mengakibatkan hukum untuk membatasi impor berlian mentah dari daerah konflik tidak mendapatkan persetujuan ataupun ditolak. Dengan adanya tujuan kuat untuk memberontak kepada pemerintah, terbentuklah kelompok pemberontak RUF yang meyakini mereka bahwa pemerintah Freetown yang kepemimpinannya diambil alih oleh ras kulit putih telah menghancurkan desa dan memperbudak mereka sehingga muncullah para pemberontak ini. RUF berpendapat bahwa mereka adalah pejuang rakyat, namun tindakan maupun aksi mereka tak jauh berbeda dengan terorisme yang meresahkan bagi masyarakat Sierra Leone sendiri. Mereka menyerang tentara yang bergerak di bawah pemerintah, membantai warga sipil, menculik anak-anak, dan membunuh perempuan bahkan menyiksa para tentara meskipun tentara-tentara itu sudah menyerah. Anak-anak kecil yang berhasil diculik dipaksa untuk belajar senapan, membunuh warga sipil bahkan dididik sebagai pembunuh sampai tidak mengenal orang tua mereka sendiri. Kelompok RUF yang merupakan kelompok pembelot negara menguasai wilayah tambang. Mereka memaksa warga sipil untuk bekerja mencari berlian secara paksa. Apabila ada yang memberontak, maka mereka tidak akan segan-segan memotong tangan mereka, bahkan membunuhnya. Berlian yang dihasilkan oleh kerja paksa ini dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli senjata secara ilegal. Dalam hal ini, kedua belah pihak melakukan transaksi black market, yaitu melalui tentara bayaran yang bernama Danny Archer. Penyelundupan senjata diberikan kepada kelompok pemberontak RUF dan berlian yang diselundupi di bawah dan diletakkan di dalam badan kambing. Konflik ini pun dipublikasikan ke dalam dunia internasional yang akhirnya terbentuknya kebijakan pelarangan ekspor berlian dari daerah konflik dan perusahaan pendekap pun disorot dan diprotes oleh dunia internasional. Dalam film ini terdapat istilah TIA atau This is Africa. Istilah inilah yang menjadi prinsip untuk bertahan hidup masyarakat di sana, khususnya rakyat Sierra, dan fakta bahwa adanya kekuasaan yang ingin menguasai orang-orang lemah dengan keserakahan yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang membuat rakyat Afrika mengalami kemiskinan, kemelaratan, karena kekayaan alam mereka sendiri dikeruk oleh pihak-pihak pemegang kekuasaan. Selain itu, film ini juga membahas berbagai isu-isu kontemporer seperti apartheid, tentara anak, konflik internal negara, dan pemberontakan. Blood Diamond sendiri merupakan film yang sangat bagus menurut saya. Di sini Edward Zwick, sang sutradara, berhasil membuat film yang lengkap akan drama, action, dan pesan-pesan moral di dalamnya. Film yang dinominasikan untuk 5 Oscar ini termaksud nominasi bagi Leonardo DiCaprio sebagai aktor terbaik dan Djimon Hounsou sebagai aktor pendukung terbaik. Keduanya memang menampilkan akting terbaiknya untuk film ini yang dibuat di tahun 2006. Khususnya dengan aksen khas Inggris Afrika yang dibawakan oleh Leonardo menambah nilai plus untuk peran Archer yang dibawakannya. Dan pendalaman peran yang sukses juga diperlihatkan oleh Djimon Hounsou. Saya pribadi salut sama akting Djimon Hounsou sebagai Salomon. Dia benar-benar menjiwai peran sang ayah yang bersikeras untuk menemukan keluarganya dan anaknya kembali. Sekali lagi, saya dibuat tersentuh dan sedih dengan keadaan Afrika yang menjadi set film ini. Setelah sebelumnya saya sudah pernah lihat situasi konflik yang membawa kesengsaraan bagi negara dan rakyatnya sendiri melalui film-film seperti Hotel Rwanda, Lord of War, dan masih banyak lagi. Kenyataan tragis yang membuat saya selalu bersyukur atas hidup ini. Pokoknya film ini sangat layak ditonton guys. Dan untuk menutup review ini, saya akan menyelipkan sedikit beberapa quote
yang dikutip oleh Danny Archer, yang mana quote-nya adalah Sometimes I wonder, will God ever forgive us for what we've done to each other? And I look around and I realize God left this place a long time ago. I guess you're back. well, itu tadi sedikit review saya tentang film Blood Diamond yang dirilis di tahun 2006. Sebenarnya saya sudah menonton film ini di tahun 2007, beberapa tahun yang lalu. Cuman untuk memastikan review ini berjalan lancar atau untuk memulihkan sedikit ingatan-ingatan saya tentang film ini, saya menontonnya lagi kemarin malam untuk memastikan tidak ada yang salah dalam sebuah review ini, guys. Dan untuk nilai skor IMDb-nya juga di sini film ini sudah sangat baik, yaitu skor IMDb-nya bernilai 8 ya, guys. Pokoknya teman-teman wajib banget nonton film ini, guys, karena di film ini sangat banyak sebuah pelajaran hidup juga yang bisa kita petik dari film ini. Di sini juga kita diajarkan untuk selalu bersyukur karena masih banyak teman-teman kita di seberang sana yang memiliki pekerjaan yang betul-betul di luar konteks dari kata normal, guys. Jadi setelah menonton film ini tadi malam untuk kedua kalinya, di sini saya menjadi sangat bersyukur bisa hidup dengan layak seperti ini dibandingkan teman-teman kita yang masih memperjuangkan keadilan di negeri atau bisa dibilang di negaranya sendiri, guys. Padahal kalau mau dibilang atau ingin dikatakan itu seperti sebuah kutukan di negerinya yang mempunyai kekayaan yang melimpah, tetapi hasilnya masih dinikmati oleh oknum-oknum yang berkuasa dan tak bertanggung jawab, guys. Dan menurut saya juga mungkin setelah film inilah yang begitu memotivasi seorang aktor Leonardo DiCaprio yang begitu sangat mendukung kampanye untuk perlindungan hak-hak asasi manusia dari segi bentuk perdagangan anak, kelayakan hidup, dan kampanye pencinta lingkungan, guys. Hal ini teman-teman bisa lihat di Instagramnya Leonardo DiCaprio sendiri, yang mana dia sering memposting hal-hal yang berbau kampanye tentang perlindungan anak ataupun yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia, guys. Dan dia juga sering memposting tentang hal-hal yang berbau kampanye untuk kita selalu always go green. Well, itu tadi sedikit review saya tentang film Blood Diamond yang dirilis di tahun 2006. Seperti biasa, jika teman-teman ada kritik dan masukan, bisa langsung seperti biasa di kolom komentar ya, guys. Well, kalau gitu saya Hupotara signing out. Sampai jumpa di film-film movie review saya minggu depan. Having fun, karena dunia hanya taman bermain. Bye!